Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Mariana, NIM 200808063. Saya dari kelas PB2B, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai Pteridophyta atau biasa kita sebut dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta berasal dari kata Yunani yaitu pteron artinya bulu dan phyton artinya tumbuhan. Nah, tumbuhan paku atau biasa kita disebut dengan Pteridophyta adalah kelompok plantae yang tubuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Meskipun masih ada beberapa kelompok paku yang struktur tubuhnya belum lengkap. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan 3 jenis tanaman paku. Yang pertama ada Pteris vittata, kemudian yang kedua ada Dryopteris marginalis, kemudian yang terakhir ada Marsilea crenata atau biasa kita sebut dengan semanggi air. Nah, untuk tanaman paku yang kedua adalah Pteris vittata yang termasuk dalam kelas Phelicopsida. Nah, tanaman ini termasuk paku tanah, yaitu paku-pakuan yang hidup di tanah, tembok, dan tebing terjal yang merupakan jenis paku terestrial yang tumbuh pada batu-batu atau pada tebing sungai, yang menyukai kelembapan. Rimbangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. Nah, Pteris vittata memiliki ciri karakter morfologi yang khas dibandingkan dengan jenis dari marga Pteris lainnya, yaitu tebi daunnya yang sederhana dengan tangkai daun yang pendek sehingga seolah-olah melekat pada batang dan anak daun yang panjang. Nah, jenis daun ini termasuk majemuk menyirip, tebi daunnya halus dan tidak bergerigi. Tebi daunnya rata, terdapat ental pada kelompok paku-pakuan yang mempunyai bentuk yang khas yang berbeda dengan daun tumbuh-tumbuhan lainnya, sehingga biasa disebut ental atau frond. Bentuk daunnya memanjang, berukuran kurang lebih sekitar 3,5 cm dan paku-pakuan sangat bervariasi ukurannya dari yang berukuran beberapa milimeter sampai dengan berukuran cm. Kemudian akar pada ini adalah serabut yang tidak bercabang atau monopodial, terletak pada seluruh permukaan rimpang, bentuk akar tipis dan kasar berwarna coklat. Nah, jenis batang pada ini adalah berbentuk bulat beralur secara longitudinal, berruas-ruas panjang dan kaku. Permukaan pada batangnya halus, tetapi perlu diketahui bahwa batang pada paku-pakuan tidak selalu halus, tetapi kadang-kadang dihiasi dengan bentukan seperti rambut atau sisik berwarna hitam atau coklat, lapisan lilin dan sisa-sisa tangkai. Pada batangnya tidak terdapat rambut. Ukuran batangnya biasanya sekitar kurang lebih 40 cm. Nah, untuk tanaman paku yang kedua adalah Dryopteris marginalis, berasal dari kelas Polypodiopsida. Nah, tanaman paku ini adalah tumbuhan paku terestrial yang memiliki rhizoma tegak dengan panjang kurang lebih 7 cm. Tumbuhan ini memiliki tipe frond monomorfik dengan ukuran 40 cm dikali 10 cm. Stipe bulat mendekati persegi, hijau kecoklatan, panjang 19 cm. Lamina ovate lanceolate, tipe perjabangan 1 pinnate dengan 11 pasang pinna. Pinna lanceolate pinnatilobus dengan ukuran 5 cm dikali 1,5 cm. Ujung acuminate, pangkal truncatei, tepi rataserate, pertulangan pinnate, tekstur herbaceous. Sorus terletak di sisi chastae pada abaksial daun. Bentuk sorus reniform bulat. Nah, sementara itu deskripsi lain mengenai tanaman paku ini menyebutkan jika tumbuhan ini merupakan tumbuhan paku yang tumbuh tegak dengan tinggi mulai dari 25 cm hingga 100 cm.
Lamina berbentuk ovate lanceolate, lebar mencapai 25 sampai 5 cm. Daun steril dan fertil memiliki bentuk yang sama. Tumbuhan ini memiliki 15 hingga 20 pasang pina dalam satu lamina dengan bentuk pina lanceolate. Tumbuhan ini dapat ditemukan di kawasan Asia, Amerika, Prancis, dan Inggris. Karena memiliki bentuk yang menarik, tumbuhan ini berpotensi untuk dijadikan tanaman hias. Nah, untuk tanaman paku yang terakhir yaitu Marsilea crenata atau biasa kita sebut dengan semanggi air, berasal dari kelas Pteridopsida. Nah, semanggi ini tumbuh di kawasan yang tergenang air, tetapi harus mendapat pasokan sinar matahari yang cukup. Namun, sebagai tanaman air, semanggi juga membutuhkan lingkungan yang rindang atau teduh agar tetap bertahan hidup. Ketinggian tempat optimal untuk pertumbuhan semanggi adalah kawasan dataran rendah. Akan tetapi, semanggi juga bisa tetap hidup hingga wilayah yang berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Nah, semanggi ini adalah jenis tanaman dengan daun, batang, dan akar yang sudah bisa dibedakan dengan jelas. Akan tetapi, struktur morfologi kelompok tumbuhan paku ini belum sekompleks tanaman pada umumnya. Oleh karena itu, berdasarkan bentuknya, bagian tubuh semanggi ini hanya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, umumnya semanggi ini hidup merambat atau mengapung di daerah perairan termasuk genangan air. Sebagian batangnya berada di bawah permukaan air dan sebagian lagi mengambang di atas permukaan air. Di dalam kedalamannya, tumbuhannya sangat berpengaruh terhadap panjang batang tanaman. Sebab semakin dangkal, maka ukuran batang juga lebih pendek. Nah, daun pada tumbuhan semanggi air ini rata-rata memiliki 4 helai daun dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 2,3 cm. Daun semanggi mempunyai tekstur tipis dan juga lembut saat diraba. Daunnya berbentuk seperti biji oval telur dengan warna antara hijau muda hingga hijau gelap. Batang, biasanya tanaman semanggi ini mempunyai tangkai atau batang berbentuk tegak lurus serta tumbuh melingkar secara simetris. Bentuk ini dikenal dengan caudex. Namun perlu diketahui bahwa batang semanggi hanya tumbuh lurus di dalam air, sedangkan jika di atas tanah tidak akan bisa kecuali untuk kelompok tumbuhan paku tiang. Batang semanggi strukturnya sangat lemah, dengan warna agak kemerah-merahan dan mengkilat. Batang yang tumbuh di dalam air dapat tumbuh memanjang hingga 20 cm. Sedangkan batang yang muncul di permukaan air ukurannya tidak terlalu panjang, hanya berkisar antara 3 sampai 4 cm. Akar pada tanaman semanggi air ini memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan anatomi batangnya. Bagian akarnya tertanam pada substrat yang berada di daerah wilayah perairan. Adapun jaringan penyusun akarnya adalah epidermis, endodermis, korteks, serta silinder vaskuler. Ada perbedaan jenis akar pada semanggi daun empat dengan daun merah. Jenis semanggi daun empat mempunyai struktur akar tinggal atau rizoma yang tumbuh panjang. Sedangkan untuk jenis semanggi merah berupa akar tunggang yang disertai dengan serabut yang tumbuh di sekeliling akar tunggang tersebut. Nah, sekian dari penjelasan mengenai praktikum yang telah dilakukan. Oleh karena itu, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan bagi pendengar sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.